nggak tahu Bu. Sudah selama kejadian Bu itu 18 April sampai sekarang nggak pernah ketemu Bu. Bahkan mediasi, sidang apapun nggak pernah ketemu. Bagaimana bisa keluar dari rumahnya Pak Johnson? Bisa ceritakan nggak? Oh boleh Bu. Jadi Bu, siang itu saya lagi di belakang. Ada yang manggil. Nah, terus dia tanya, ini Johnson? Iya, apa Pak? Sama mereka cuma 5 orang. Datanglah Bu, orang tuanya Bu, semua lah keluarganya Bu, ya kan, abangnya, kakaknya, bundanya gitu Bu, ya kan. Nah terus abangnya mau mukul gitu Bu, tenang bang, saya bilang gitu, nggak usah marah-marah dulu. Habis itu abangnya tahan-tahan orang gitu Bu kan. Nah saya paksa buka rumah Bu, jadi saya buka lah rumah saya. Terus sesudah saya buka rumah saya Bu, masuklah orang tuanya, saya izini Bu, ya kan. Dia periksa kamar, nggak ada orang nih, kamar yang satu kan. Terus dia masuk ke kamar saya Bu, dia lihat istrinya tadi ambil mereka istri saya langsung sama beberapa orang ke desa. Terus kepala saya digigit ke dinding, dipukulin, langsung didebuk dari dalam, saya udah berdarah, saya diseret lagi keluar. Terus muka saya dikasih dengkul lagi Bu, 2 kali di luar sama abangnya. Jangan lupa subscribe dan like. Kalau Anda tidak like, maka Anda akan saya kutuk menjadi kodok di dalam tempurung. Tapi sebelumnya tolong semuanya di subscribe dulu ya YouTube-nya dan di like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di like. Kalau Johnson anaknya ada kali Pak? Mana? Namanya Johnson, anaknya namanya Johnson Pak. Mungkin pakai nama lain ya. Oh, ini Ada Pak. Ya. Ada nih yang namanya Johnson Huta-Julu. Johnson Huta-Julu, betul. ya. Saudara Johnson bisa cerita ini Pak Adi Nugroho boleh langsung nyerobot ya Pak Adi ya. Atau ada Pak Alvin sudah masuk juga boleh ya. Pak Alvin sudah masuk. Pak Alvin belum masuk. Oh, Dia ya. lagi masih ada meeting. Oke, Pak Alvin. Kalau dia nggak lagi penting-penting. dia langsung masuk ya. Ya, nanti setelah mijit yang penting-penting, mijitin kita. Oke, Pak Adi nanti kapanpun boleh masuk, boleh nyerobot untuk bertanya kepada saudara kita Johnson ya. Tadi kan beritanya sudah saya baca, cuma saya lupa gedein, sorry ya. Ini beritanya ada di Suara Sumut, ini ya. Anda bisa baca sendiri, Minggu 15 Mei, kronologi warga Langkat. Pertanyaan pertama, apakah inikah berita ini kan yang tentang kasusnya saudara Johnson ini ya? Saudara Johnson silakan. Ya Pak, jadi Pak kan, saya itu Ya. kalau menurut dari berita yang dikeluarkan sama MUI di Suara Sumut Pak, saya itu nggak pernah yang namanya membahas soal pekerjaan sama istri saya ini gitu Pak. Ya, saya nggak pernah bilang kalau kita tuh bakal kerja gini-gini. Saya kan kerja sendiri gitu Pak, ya kan. Nah, sementara Pak kan dibilang di situ saya menjanjikan pekerjaan. Di mana saya menjanjikan dia pekerjaan, sementara saya aja pun mama aja tinggal di tempat nenek gitu Pak kan. Saya aja mau tinggal kontrak karena rame gitu Pak kan, mungkin numpuk semua gitu kan di tempat nenek karena mama nggak punya rumah lagi kan. Terus segala macam berita dibuatlah di situ Pak, yang contoh katanya saya itu menyekap, menjanjikan pekerjaan, mengancam gitu Pak. Itu semua nggak ada yang benar gitu Pak. Iya. Pak, kalau itu kami sih yakin Pak, karena kalau lihat beritanya itu tendensius banget. Mereka hanya ngomong hukum sepihak. Indonesia hanya mengenal hukum positif ya. Kalau hukum non positif biasanya hanya dilakukan untuk internal. Artinya kalau seseorang sudah keluar dari internal atas kemauan sendiri dan tidak menyalahi hukum positif, seharusnya itu tidak ada masalah. Tapi ya kalau secara umum kita tahu ya, kalau boleh saya potong tadi, secara umum memang tetangga sebelah kita itu kan sensitif untuk hal begituan. Jumlahnya banyak tapi beraninya keroyokan, ya kan? Dan mereka sensitif terhadap hal itu. Jadi untuk masalah berita kami yakin hal itu Pak. Cuma yang jadi pertanyaan saya pada waktu terjadi perkawinan ini Pak, kan persekusinya kan minta Pak Johnson beserta istri. Begitu Pak. Kalau enggak gini aja mungkin karena ini sinyalnya agak kurang bagus, jadi mungkin nggak terlalu maksimal. Nanti dibantu aja Pak, bikin kronologis tertulisnya aja Pak. Jadi kami pelajari, kami coba bantu, karena kalau secara hukum
perkawinan bapak itu nggak bisa dibatalkan kecuali ada beberapa aturan yang apa namanya bisa membatalkan perkawinan bapak itu kalau misalnya dokumennya digunakan palsu atau salah satu pihak dipaksa atau salah satu pihak di bawah umur. Nah, itu hal-hal seperti itu bisa batal atau dibatalkan secara hukum gitu. Tapi kalau udah ada sukarela dan sebagainya itu nggak ada masalah. Itu harusnya. Gitu. Cuma kan kita tahu lah seperti yang Pak Alvin kemarin bilang, hukum di Indonesia kan serba pasti gitu. Pasti membingungkan untuk pelaksanaannya maksud saya. Gitu. Jadi kalau boleh tetap kronologis beserta data-datanya karena ini lokasinya jauh, di-scan aja, kirim ke kita, nanti coba kita pelajari. Nanti apa-apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Ya salah satunya kalau sudah ada laporan polisi, kita akan coba push atau kita akan tekan pihak kepolisian untuk melakukan prosedur sesuai dengan seharusnya. Apalagi kan sekarang polisi sedang disorot, jadi otomatis kita bisa viralkan juga untuk hal ini gitu. Nah, hal yang paling membingungkan itu ini Pak. Maaf Pak, saya Silakan, nggak apa-apa. bisa ngomong. Jadi gini Pak. Kemarin kan saya kan diminta tuh buat ya bawa pendetanya untuk dimintai keterangan. Terus sama yang mewalikan istri saya gitu Pak kan. Dan yang jadi saksi pernikahan lah gitu Pak kan, di istilahnya pendeta udah cukup gitu kan sama yang mewalikan dia gitu Pak kan. Nah tapi polisi itu malah tetap minta saksi dari orang gereja juga gitu Pak kan, yang lain gitu Pak, istilahnya kayak apa namanya jemaatnya gitu Pak yang hadir di situ gitu. Itu memang kewenangan Pak Polisi untuk meminta saksi yang lain. Bisa jadi nanti saksi dari pihak mereka juga akan diminta, walaupun itu mungkin saksi dalam tanda kutip saksi palsu buat memberatkan bapak dan istri gitu. Tapi kalau saksi memang itu hak kepolisian, bukan hanya saksi pendeta. Kalau menurut kepolisian itu buat memperkuat posisi bapak, ya nggak apa-apa gitu. Kalaupun diminta, cari orang yang bisa memperkuat posisi bapak gitu di kepolisian untuk memberikan kesaksian supaya bapak nggak kena kesalahan. Dan disarankan sih kalau memang di sana ada teman-teman kita yang bisa jadi pendamping sih lebih bagus gitu. Sampai saat ini kalau boleh tahu Pak Johnson sudah dapat ini nggak surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan belum? Nggak ada Pak, nggak ada dikasih apapun Pak. Biasanya setelah bikin laporan, dapat tanda terima laporan, mungkin sebulan sekali lah paling enggak itu ada pemberitahuan bahwa ini penyelidikannya udah sampai sini gitu. Entah itu pemanggilan saksi, terus apalagi gitu. Selama 2 bulan di Polres itu nggak ada Pak, dia cuma kasih itu malah surat ini Pak yang disampaikan ke rumah, apa namanya, surat panggilan untuk bahwa saya itu memalsukan pernikahan gitu Pak. Kok ada surat? Berarti Bapak dilaporin lagi ya Pak? Iya Pak, itu yang diproses sama polisinya Pak. Malah berarti ada 2 laporan ya? Laporan laporan Bapak diterima nggak sama mereka? Ada tanda terima laporannya nggak? Laporan saya yang dilempar Polsek Pangkalan Susu ke Polres itu tidak dilanjutkan Pak. Sampai sekarang nggak ada kabar apapun itu Pak. Tapi kalau laporan mereka, begitu mereka buat laporan langsung diproses gitu Pak. Ya itu karena itu apa namanya ada tekanan dari pihak kepolisian itu. Nggak apa-apa Pak, kalau memang itu nanti apa namanya dokumen yang itu tadi Bapak coba kirim ke kita supaya kita pelajari lebih lanjut gitu. Karena kan kita mau tahu itu Bapak pemalsuannya apa gitu. Karena kalau bila dibilang pemalsuan Bapak nggak memalsukan. Kan semua yang bikin kan dari pihak catatan sipil, dari pihak gereja. Jadi gereja, kalau ini kan Bapak kawinnya di gereja. Gereja itu menetapkan perkawinan Bapak, mensahkan perkawinan Bapak, sedangkan catatan sipil itu hanya mencatat, bukan mensahkan ya. Itu sebabnya di Indonesia kalau hukum perkawinan itu lebih ngomong apa namanya tentang bagaimana sipil itu Dukcapil itu memberikan penulisan atau menuliskan pencatatan, bukan melakukan pengesahan. Itu sebabnya kan setiap perkawinan yang tidak dicatatkan di catatan sipil
itu nggak diakui oleh negara. Tapi tanpa pengesahan dari lembaga keagamaan, ya agama masing-masing, itu perkawinan jadi tidak bisa dicatatkan karena dianggap belum sah. Itu. Jadi satu disahkan secara hukum, satu disahkan secara agama. Gitu. Kalau Bapak sebenarnya dua-duanya udah sah, bagaimana bisa dipalsukan? Kurang lebih begitu, Pak. Jadi nanti tolong bukti-buktinya itu nanti tolong dikirimkan aja, Pak. Mungkin bisa lewat Pak Cindy biar nanti Pak Paul, nanti biar Pak Paul kirim ke kita by email supaya kita pelajari oleh tim. Nanti apa yang akan kita lakukan nanti kita diskusikan dengan tim inti dari Galawaru tadi. Nah, nanti actionnya kita akan konfirmasi ke Bapak. Karena tetap aja secara hukum Bapak tidak salah. Semua legalitas itu sudah dilakukan. Artinya dari pihak gereja sudah memberikan ACC, kemudian sebelum perkawinan otomatis kan Bapak dapat semacam katekisasi, itu sudah dilakukan, ya kan? Kemudian baptis dari pihak istri yang tadinya dari Muslim pindah ke Kristen sudah dibaptis. Jadi secara legalitas yang dari gereja sudah beres, ya pencatatan sipil juga beres. Kalau dibilang palsu, palsunya dari mana? Logikanya kan begitu. Cuma kan logika hukum kita beda dengan logika massa. Logika hukum kita adalah logika mayoritas. Kalau ada mayoritas yang teriak-teriak koar-koar, ya itu bisa menang. Atau duit yang koar-koar, ya itu bisa menang gitu. Tergantung tinggal di mana lebih kuat. Dan jangan lupa MUI itu setingkat dengan ormas kita, ya yayasan kita. MUI itu ormas, bukan lembaga negara, ya yang mesti diingat sama teman-teman. Dan itu ormas bentukan Soeharto untuk menandingi NU zaman dahulu. Ya secara hukum seperti itu. Ya. Kalau boleh tahu Pak Jansen, istrinya Ya, Bu. sekarang di mana? Nggak tahu, Bu. Sudah selama kejadian, Bu, itu 18 April sampai sekarang nggak pernah ketemu, Bu. Bahkan mediasi, sidang apapun nggak pernah ketemu. Bagaimana bisa keluar dari rumahnya Pak Jansen? Bisa ceritakan nggak? Oh, boleh, Bu. Jadi, Bu, siang itu saya lagi di belakang. Terus ada yang manggil. Gitu. Nah, di situ dia tanya, ada, ini Jansen? Iya. Kenapa, Pak? Saya bilang, Bu. Ya. Pertama mereka cuma 5 orang. Jadi bukan, dia nanya saya, kenapa Pak? Saya bilang. Terus dia jawab, ada Ibu Nur Habibahnya, istri kamu katanya gitu, Bu. Terus saya bilang, nggak ada Pak. Nah, terus nggak mama kan? Masa? Terus dia di mana? Dia sama mama, saya bilang gitu. Karena dia kan bilang dia nggak mau ketemu orang tuanya dulu, Bu, gitu kan. Nah, karena dia baru pindah agama itu kan dia belum siap gitu, Bu kan. Nah, terus saya masuknya, sayang itu ada yang cari, mungkin ada babah sama bunda. Terus dia bilang, ya aku nggak mau lah katanya gitu kan. Ya udah, sayang tunggu sinilah, biar aku bilang sayang sama mama ya. Tuh saya bilang kayak gitu, Bu. Habis itu saya ajak orang itu ke polsek, Bu. Pak, kalau emang mau ketemu istri saya, ayolah kita ke kantor polisi, biar saya telepon mama saya. Nah, terus Bu kan, udah saya bilang kayak gitu, mereka nggak mau, Bu. Mereka tuh maunya di situ gitu. Terus saya bilang, istri saya sama mama saya, Pak, biar saya telepon mama saya. Polsek aja. Oh udah nggak usah di sini aja, kau tunggu di sini aja, orang tuanya mau datang katanya gitu, Bu. Mereka tetap maksa. Jadi kan, saya tutuplah rumah ini tadi, Bu kan. Karena dia bilang yang aku di dalam aja yang, nanti kok mama datang, ayo dah. Saya tutup rumah ini, Bu. Tak lama, Bu, saya disuruh tunggu di situ. Datanglah, Bu, orang tuanya, Bu. Semualah keluarganya, Bu, ya kan. Abangnya, kakaknya, bundanya gitu, Bu, ya kan. Nah, terus abangnya langsung mau mukul gitu, Bu. Tenang, Bang, saya bilang gitu. Nggak usah marah-marah dulu. Habis itu, abangnya tahan-tahan orang gitu, Bu, kan. Nah, saya dipaksa buka rumah, Bu. Jadi saya buka lah rumah saya. Terus sesudah saya buka rumah saya, Bu, masuklah orang tuanya, saya izini, Bu, ya kan. Dia periksa kamar, nggak ada orang nih kamar yang satu kan. Terus dia masuk ke kamar saya, Bu. Dia lihatlah si istri saya tadi, Bu. Langsung diambil mereka istri saya. Saya langsung dipeluk sama beberapa orang perangkat desa. Terus kepala saya dijedik ke dinding, dipukulin langsung gedebuk. Dari dalam saya udah berdarah. Saya diseret lagi keluar.
Terus muka saya dikasih dengkul lagi Bu 2 kali di luar sama abangnya gitu. Jadi sudah itu Bu, saya dinaikin ke mobil yang satu, istri saya dinaikin ke mobil yang satu lagi. Ya udah saya di polsek, istri saya entah kemana gitu. Oke, itu sudah masuk ke penculikan, Pak. Karena kan dia sudah dewasa, sudah jadi istri Bapak secara sah, secara hukum, ada catatan sipil. Itu bisa dilaporkan juga ke penculikannya, Pak. Kalau sampai sekarang nggak ada di rumah, masukkan ke pasal penculikan dan penyekapan. Karena sampai hari ini Bapak belum terima kabar dari istri Bapak. Ini kalau bisa bikin secepatnya, Pak. Karena biar bagaimanapun Bapak sudah berkeluarga sendiri, sudah terpisah walaupun itu orang tua. Orang tua kalau maksain dia keluar dari rumah tanpa persetujuan dia dan dia sudah dewasa, itu masuk ke penculikan. Penculikan apalagi sekarang disimpan di sana, nggak dicari susah, ditemui susah, itu dan bukan kemauan dia, itu masuk ke penyekapan juga, gitu. Beberapa kali Pak ada saya kintip memang kan, cuman emang nggak ada di rumah itu gitu. Nggak dimanapun dia ditaruh, itu udah ini Pak, udah apa namanya, udah nggak benar gitu. Itu kan minimal jadi 2 tindak pidana itu Pak Adi Nugroho. Sudah masuk tindak pidana Pak itu. Ya. Jadi sebetulnya ancamannya lumayan loh Pak. Kalau ancamannya itu rame-rame, itu mereka bisa dikenakan 5 tahun penjara loh, karena melanggar pasal 170 KUHP. Untuk penculikannya aja dia sudah lumayan juga kenanya. Gitu. Nah itu tapi Pak kan, ketika saya melaporkan untuk masalah itu Pak ke polsek, mereka menolak gitu Pak. Menolak itu karena Pak, Bapak sendiri nggak didampingi oleh pengacara. Iya, itu kan orang tuanya katanya gitu Pak. Nggak bisa Pak. Kalau Bapak didampingi pengacara yang akan ngotot. Orang tuanya berhak kalau dia belum dewasa. Kalau boleh tahu saat itu umur berapa Pak? 23 dia Pak. Ya 23 udah hitungan dewasa, apalagi sudah ada menikah. Karena ukuran dewasa di Indonesia itu di beberapa beda-beda ya, antara ada yang 17, ada yang 18, tapi pasti di atas 20. Itu yang pertama. Yang kedua, atau sudah menikah. Gitu. Jadi sudah bisa menentukan kalau udah begini udah penculikan gitu. Jadi nanti kalau memang begitu tetap Pak bikinin kronologisnya sekalian Pak, penganiayaan siapa-siapa sebutin namanya Pak. Nantinya kalau kita akan tangani jadi kita bisa lebih terstruktur. Gitu. Karena ini pasalnya udah jelas sekali. Pasal penganiayaan masuk situ penganiayaan sendiri, kemudian penganiayaan pengeroyokan itu udah kena pasal 170, penganiayaan yang biasa aja udah kena 335, ya kan? Kemudian mengancam, menteror, kemudian penculikan. Banyak. Berlapis ini Pak. Gitu. Pak, kemarin saya juga melaporkan ke Polda gitu Pak kan. Tapi Polda tolak gitu Pak. Nggak, kalau lapor ke Polda biasanya kan memang akan dilempar ke Polsek, Polres lah paling nggak. Polres Pak. Betul, pasti disuruh ke Polres dulu karena ini kasusnya nggak gede, nggak viral gitu. Tapi kalau viral menimbulkan keresahan masyarakat secara umum seprovinsi itu baru, dan kasusnya besar di mana-mana baru. Kenapa? Kemarin itu sudah viral Pak, dan mereka semua yang di Polda tahu kok berita ini gitu Pak. Betul Pak, tapi efeknya nggak sampai ini, efeknya hanya ke keluarga Bapak aja. Itu. Kalau efeknya gede, misalnya nih kayak penipuan besar-besaran yang ditipu banyak orang, nah itu kan efeknya gede. Nah baru Polda mau, atau kerugian minimal 1 miliar gitu. Biasanya Polda mau. Atau viral ke media yang sampai ke Jakarta, suaranya baru mau. Yang bisa kita lakukan supaya ramai, pertama Bapak tetap bikin laporan itu. Yang kedua mungkin di sini ada teman-teman yang memang jago menulis, ya bikin tulisan, kemudian kita viralkan lewat media juga. Jangan cuma media sumut, kalau perlu nanti media-media tier 1, tier 1, kayak Detik, yang lain-lain gitu loh. Karena ini mumpung ini polisi lagi gerah, mereka juga pasti akan cari nama. Jadi itu yang bisa kita lakukan Pak. Kalau misalnya saya buat laporan kayak gitu ke Polres Pak, nah terus kalau misalnya ditolak itu gimana Pak? Pak nanti aja Pak, kalau Bapak bikin laporan sendiri akan banyak ditolak Pak. Muka Bapak sudah udah ditandain, harus dengan pengacara, harus dengan lawyer. Gitu loh. Kalau dengan lawyer kan mereka akan mikir-mikir. Baik Pak. Jadi apalagi cuma kelas kelas Polres ya. Kalau kami yakin benar, ya kan, Mabes pun Pak Alvin pernah marah-marah kok di Mabes. Mabes itu sarannya jenderal. Kapolri juga ngantor di situ. Mungkin kalau sudah pernah lihat video sebelumnya, mungkin nanti Pak Cindy bisa share ya ke teman-teman. Itu yang Pak Alvin lagi marah-marah di Mabes, kebetulan dari saya juga. Itu gara-gara mereka nggak mau terima laporan kami.
laporan itu wajib diterima. Nah, setelah didalami apakah itu nanti dilanjutkan ada pidananya atau enggak, itu urusan nanti. Yang jelas laporan masyarakat diterima dulu. Kecuali laporan masyarakatnya nggak jelas gitu. Ada yang mau disampaikan nih Pak? Ya, ini laporan polisinya ya, saya tampilkan ini ya. Laporan polisinya, jangan khawatir, YouTube kita ditonton sama Mabes juga ini ya. Ini laporan polisinya. Ya, atas nama Johnson Denny Putra Hutajulu, 28 tahun, Pangkalan Susu tanggal 18 April 2022. Ya, kasusnya adalah penganiayaan, terlapornya adalah Arif Brutu. Terus ini ya, ini adalah model A3. Nah, ini mesti jelas nih, kan ada laporan polisi ada modelnya nih. Ya, ini hati-hati nih, model A3, A1, A2 ini hati-hati nih. Ya. Wah, gawat ini kalau sudah kodenya ini kayaknya nggak lazim nih. Ya, terus ada namanya pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Diberitahukan laporan saudara ke Polsek Pangkalan Susu sesuai dengan laporan polisi nomor LP 24/2022 SU LKT Sek PKL Pangkalan Susu tanggal 18 AB 2022 tentang terjadi tindak pidana di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 AB 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Batu Tangkul Desa Alur Cempedak Kecamatan PKL Susu sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 170 ayat 1 dari KUH Pidana. Surat perintah penyidikan nomor SP-24 Romawi Res 16 2020 Reskrim. Surat pemberitahuan. Nah, bersama ini kami memberitakan bahwa laporan saudara-saudari pada hari Senin 18 tentang tindak pidana di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 April sekira pukul 15 WIB di Jalan Batu Tangkul, Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu sebagaimana dimaksud dalam pasal 110. Apabila ada hal yang perlu dipertanyakan atau ada masukan yang akan disampaikan dapat menghubungi penyidik pembantu kami Aibtu Irwansyah Putra dengan nomor HP sekian. Ini nggak jelas ya. Nah, padahal judulnya pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Perkembangannya cuma dikasih tahu ya. Jadi diapain nih maksudnya nih? Laporannya mau diapain nggak jelasin ya. Nggak ada keterangan apa-apa. Ini memang benar-benar Anda dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel dan tanpa imbalan. Percaya saya Pak, kasih 5 juta jalan Pak laporannya Pak. Bapak Un. Oh ya, silakan. Bentar, ini tulisan tangannya istrinya Pak Johnson ya. Nah, ini tulisan tangannya sedang kami ajukan. Mudah-mudahan orangnya masih belum tidur karena udah malam juga di sana. Nah, ini akta nikah dari GBI ya, GBI ya. Akta nikahnya ini adalah surat baptisnya. Ini surat baptisnya. Nah, terus ini dia ya yang ini sudah divisum ya. Udah Pak. Sudah divisum ya. Nah, ini yang bukti visum ini seharusnya itu sudah jalan kalau dari April, bayangin ya. Itu dari April, Mei, Juni, sudah Agustus ini ya. Itu belum jalan berarti ada yang nggak beres. Memang ini polisinya memang korup Mei, ini. Juni, Juli, Agustus. Ini udah 5 bulan berarti ya. Ya, itu udah nggak benar itu, udah korup itu polisinya. Pak Johnson, kalau boleh sudah pernah di BAP belum Pak Johnson? Atau di interview? Karena ini masih penyelidikan. Kalau itu saya yang datang gitu Pak. Iya, terus Bapak ditanya-tanya dulu, sudah. Cuma ditanya aja gitu Pak. Berapa pertanyaan Pak? Paling dia nanya gini Pak, kemarin Pak. Yang pertama Pak, dia polseknya meminta saya untuk mencabut laporan perangkat desa. Nah, juga kan. Terus terus dibilang, saya ditanya Pak, ini laporannya sabar ya Sen, nanti kalau apa-apa diinfoi. Tapi nggak pernah diinfoi Pak, saya yang datang ke sana gitu Pak. Ya, nggak, maksud saya gini Pak, berarti Bapak belum pernah dipanggil ya secara resmi oleh pihak kepolisian ya? Nggak ada Pak, nggak ada. Oh, berarti ini nggak jalan sama sekali Pak. Bapak dikasih surat tapi ini nggak dijalankan. Soalnya seharusnya kalau ini Bapak sudah diinterview atau diklarifikasi, ditanyain ini itu sekitar kejadiannya, diketik sama dia, kemudian Bapak tanda tangan. Harusnya begitu prosedurnya. Saya yang awal-awal gitu. Kalau ini berarti belum pernah diproses. Gini aja Pak, seperti yang tadi saya bilang Pak. Ini kan nggak diproses-proses. Yang bisa kita lakukan yang pertama itu nanti surat itu tolong dikirim ke kita. Kita benar-benar pelajari celahnya di mana. Kemudian yang kedua kami minta kalau memang oke nanti saya ngobrol dengan Pak tim dari yayasan kita ini. Kemudian nanti
kita diskusikan apa action yang akan kita lakukan untuk hal ini gitu loh. Yang pasti kami akan butuh surat kuasa dari Bapak untuk mendampingi Bapak dan melakukan penanganan di kasus ini. Itu Pak. Baik, Pak. Ya. Mungkin itu aja untuk kasusnya Pak. Pak Adi Nugroho. Ya, gimana Pak? Ya, jadi saya gini ya, kita bertukar pengalaman dulu. Tadi saya lihat itu laporan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Itu kalau di sana kan model A3 tadi ya, kalau nggak salah itu. A1 Pak, dari A1. tulisannya. Nah, saya lihat ada di Polres Jakarta Pusat itu bukan model A1 dia bikin, model A2. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah form-form di Polri ini standar atau suka-suka daripada Poldanya atau bagaimana itu kira-kira Pak? Itu Kalau laporan polisi itu sebetulnya ada beberapa Pak. A1 itu kalau nggak salah dari pihak kepolisian sendiri. Sebentar, A1 Pak, saya agak lupa sebentar Pak. Tadi, Tipe Pak, itu bukan A, satu tipe Pak. Paul? Tipe harusnya Pak. Hah? Tipe harusnya Pak. Itu kan A2 tuh atau A3 itu kan? Model A3 ini. Hah? Jadi- A3, mana tulisannya A3 ya? Iya. Jadi kalau saya lihat A1 itu ini redaksinya model A1. standar itu. Redaksinya Bukan, model standar A1 saya. Pak. Model A1 Hah? itu yang melaporkan masyarakat Pak. Bukan ini. Ini kan surat pemberitahuan perkembangan. Iya. Nah, Oke. saya lihat di Polres Jakarta Pusat ya, itu sistematika ini kalimat-kalimatnya itu sama. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kalau di Polres Jakarta Pusat ini pakai model A2, isinya kurang lebih sama. Di sana A3. Pertanyaan saya adalah, kalau saya kan mengikuti ini Pak ya, saya punya sertifikat standar ISO ya dari Australia. Maka pertanyaan saya, kalau ini satu institusi Polri, apakah setiap Polri itu atau daerah itu suka-suka membuat kode ya? Kalau di sini A3, di sana A2, di sana mungkin entah apa gitu. Itu memang begitu, Pak? Bukan Pak. Model A1 itu bentuk laporan polisi Pak. Itu biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian misalnya gitu. Kalau A2 oleh masyarakat gitu. Terus A3? Ini kan A3, laporan pertanggungjawaban kan yang dibuat oleh pihak kepolisian disampaikan kepada si pelapor kan? Ya, sebetulnya yang itu nggak terlalu penting Pak. Bentuk modelnya nggak terlalu penting. Bukan Karena masalahnya nggak penting. Saya gini menyoroti. Kalau sistem administrasi daripada Kepolisian Republik Indonesia begini suka-suka, itu kan menunjukkan ketidakrapihan gitu kan. Tidak ada konsistensi, inconsistent. Itu yang mau saya soroti. Kalau saya yang standar ISO sertifikat itu sangat penting, tidak boleh. Beda-beda Pak. Ya, walaupun isinya kurang lebih kalau- sama. Ini dari persepsi standar ISO ya. Jadi ya saya berkesimpulan administrasi di Polri ini juga amburadul gitu loh. Ya, itu tanggapan saya sementara itu dulu, makanya tadi saya tanya. Oke, nggak terlalu ini Pak. Nah, yang kedua adalah ini kan ikut campurnya di sana MUI ya. Bahkan katanya pembatalan. ya, Itu tindakan hukum apa yang bisa kita lakukan kepada MUI sama siapa lagi itu namanya itu si yang pengadilan apa? Tolong Pak Jansen beritahu dulu informasinya. Katanya kan tadi oleh Ibu Jojo kan dibatalkan lagi katanya. Nah, tindakan hukum apa yang bisa dilakukan kepada itu dua institusi, Pak? Kalau tadi kan Kalau untuk yang penculik, ya Pak, yang sorry Pak. memukul, Untuk yang tadi Bu Jojo bilang minta dibatalkan gitu. Belum sampai dibatalkan karena yang bisa membatalkan pengadilan Pak. ya, coba dulu Pak Karena sudah jadi Jansen coba beritahu Pak ya tindak hukum. Pengadilan agama kalau nggak salah katanya udah